Jadi kita akan siap. Kami izin report untuk progres kita malam ini. Oke. Nah, itulah Sekam ya. Jadi kita organisasi yang kecil banget, komunitas yang kecil isinya anak muda, tapi punya mimpi yang besar sekali untuk bisa menjangkau dunia. Cila. Duh, kayak hiperbol banget ya. Tapi malam hari ini pastinya diskusi kita akan seru dan tidak usah terlalu formal-formal sekali karena kita ada di grupnya anak muda semua di sini. Pak Leo ini muda banget teman-teman. Apalagi saya tidak mengenal terlalu jauh Pak ini, Paham dan Bu Lili, tapi kelihatannya juga seperti anak muda juga. Jadi seperti itu program-program sekam itu banyak nanti bisa kunjungi di website di Instagram media sosialnya Sekolah Anak Muda itu bisa dikunjungi dan bisa lihat apa saja program. Nah di sini, nah Andi Alfian ini foundernya Sekolah Anak Muda dan ini teman-teman bisa lihat ini Instagram kami dan kalau misalnya nanti ada di chat box ada yang mau gabung untuk melihat lebih jauh tentang program bisa nanti digabung dengan grup Sekam untuk WA grupnya. Ya begitu ya, demikian perkenalan singkat tentang Sekam atau Sekolah Anak Muda. Semoga yang hadir di sini bisa bergabung dengan kami untuk sama-sama kita bekerja sama membangun sekolah anak muda ini bisa lebih baik lagi ke depannya dengan berbagai macam program dan aktivitas-aktivitas yang keren-keren. Oke, mari kita lanjutkan ke um, inti daripada kegiatan kita hari ini. Jadi kita akan mendiskusikan bersama bukunya Kak Giri Nawan yang judulnya adalah Matuari dan Hospitalitas dalam atau Matuari dan Hospitalitas Relasi Kristen dan Muslim Kampung Jawa. Lokus penelitiannya mungkin di Manado ya karena Kak Giri ini orang Manado. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh atau membahas lebih jauh tentang kegiatan kita hari ini, saya mau memperkenalkan dulu kepada teman-teman semua yang hadir di sini tentang siapa saja pembicara atau siapa saja yang akan berdiskusi dengan kita dan juga pasti teman-teman semua yang ada di sini. Yang pertama dari penulis dulu, saya mau perkenalkan ini Kak Giri Nawan, semuanya bisa lihat di Zoom-nya Kak Giri, sementara Open Cam itu. Kak Giri ini fresh graduate baru tahun kemarin lulus di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Dan menurut CV yang dikirimkan kepada saya, banyak sekali sebenarnya kegiatan aktif kegiatannya Kak Giri, tapi dia lebih banyak aktif dalam isu-isu mengenai um, lintas agama dan perdamaian di Manado. Seperti itu. Tapi tulisan-tulisannya juga banyak mengarah pada studi interreligious dan kegiatan-kegiatan lintas agama. Jadi Kak Giri ini karena itulah dia punya buku ini ya, buku tentang relasi Kristen Muslim di Kampung Jawa. Dan ini kayaknya buku pertama ya Kak Giri ya. Iya, ini buku pertama. Oke, selanjutnya kita akan mengenal ada 4 pembicara, 2 diantaranya adalah penulis sambutan dalam bukunya Matuari dan Hospitalitas ini. Yang pertama saya perkenalkan berdasarkan ini dulu ya. Um, yang pertama ada Paleona Christos Thomas Atrasas. Ya, saya bacakan namanya lengkap ya Pak, semoga tidak salah. Ya, jadi Pak Leo ini adalah dosen di ICRS, Indonesian Consortium Religious Studies di Sekolah Pascasarjana UGM. Dan beliau juga merupakan dosen di Universitas Kristen Duta Wacana. Pak Leo ini punya banyak sekali tulisan, jadi kalau teman-teman mau tahu silakan kunjungi. Nanti ada di laman CV-nya Pak Leo. Itu banyak sekali penelitian-penelitian, terbitan-terbitan artikel yang apa ya topiknya tuh juga bervariasi. Jadi Pak Leo ada pernah menulis tentang studies, tapi banyak kajiannya juga yang menulis tentang teologi-teologi Kristen, juga religious studies, especially in Christianity, juga Judaism, beliau pakarnya.
Dan saya juga pernah diajar oleh beliau, jadi terkenal sekali dosen ini. Dan yang paling mutakhir penelitian Pak Leo ini tentang teknologi and modern. Jadi bagaimana teknologi apa ya berpengaruh pada fenomena masyarakat begitu ya. Tapi kalau teman-teman mau telusuri Pak Leo lebih lanjut, silahkan kunjungi sosial medianya beliau. Ada Instagram, ada TikTok, dan juga publikasi-publikasinya di Google Scholar. Teman-teman bisa lihat. Kemudian yang kedua, ada Pak Hans Harmakaputra. Semoga saya tidak salah menyebutkan namanya Pak Hans. Pak Hans ini adalah asisten Professor of Religion, Philosophy and Classic Department di Augusta University. Wow, keren banget. Memiliki banyak, ada tema teologi, juga ada kajian-kajian paham tentang interreligious studies yang uh, sudah pasti ya, pakar pada bidang Deni Tinontoan. Nah, oh ya, ada Pak Deni. Nah, Pak Deni ini adalah dosen di IAKN Manado, Institut Agama Kristen Negeri Manado, dan beliau juga merupakan ketua Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur. Profesornya di UKIP Sumo 2000, kan dokternya juga di SPFT Jeffrey Makassar pada akhir November ini. Wah, keren banget pada soal teologi Kristen. Dan yang terakhir ada kandidat dokter Ibu Lili Yulia Wasida. Nah, beliau adalah dosen di studi agama-agama di YKN Manado juga. Dan karya-karya Bu Lili atau Mbak Lili ya, kayaknya aku panggil Mbak Lili aja. Ini banyak mengarah pada agama dan agama-agama, studi tentang agama-agama dan interreligious tadi. Lebih khusus fenomena masyarakat beragama di Manado. Oke, demikian pengenalan singkat tentang para pembicara kita hari ini, teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan ada dalam 1,5 jam membahas tentang ini. Saya akan baca dulu rules dalam apa kita hari ini ya, dinamika kita malam ini. Pertama, kita sudah awali dengan pembukaan, kemudian perkenalan pembicara pada saat ini. Setelah itu kita akan lanjut pada penjelasan buku yang akan disampaikan oleh Kak Geri sendiri sebagai penulis selama 10 menit. Setelah itu kita akan ada pada pemberian materi yang akan disampaikan oleh Pak Leo. Pak Leo sebagai pemberi kata pengantar pada buku, dan kemudian Pak Han sebagai pemberi testimoni pada buku ini. Selanjutnya Bu Lili dan Pak Denny sebagai penanggap dan pemberian catatan terhadap buku ini. Dan masing-masing pemberi materi diberikan waktu 10 menit. Jadi mungkin saya akan menegur secara halus lewat ini. Jadi saya mohon izin ya, jangan marah ya para pembicara nanti jika saya ingatkan waktunya, karena kita waktunya terbatas juga. Lalu kita akan ada dalam Q&A, question and answer, 20 menit. Dan terakhir kita akan ada dalam kesimpulan dan saran, itu sekitaran 10 menit ya. Kalau misalnya QA-nya bisa 25 menit juga tidak masalah, nanti penutup dan sarannya 5 menit aja biar lebih cepat. Ya oke, kita langsung aja mulai ya. Untuk yang berikutnya saya berikan kesempatan kepada penulis Kak Giri Nelwan untuk menjelaskan buku ini. Silakan Kak Giri. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Yang pertama ke teman-teman sekalian di bawah pimpinan Kakak Andi Afian yang cepat ya merespon awalnya diskusi sederhana tentang buku ini, kemudian
bermuara sampai pada kegiatan hari ini, yaitu peluncuran dan terbuka buku atau bedah buku, diskusi buku. Terima kasih teman-teman sekam, yang kemudian juga ada beberapa narasumber yang saya sudah apa ya, memotong waktunya, memberikan kesibukan lebih di tengah kesibukan-kesibukan. Ada Pak Leo hari ini lagi di Solo, kegiatan conference, tapi saya minta waktunya langsung di booking ya Pak Leo. Jadi waktu buku ini terbit, saya sudah coba mengingatkan Pak Leo, ini buku terbit bukan akhir ya Pak Leo, tapi ada banyak hal yang perlu saya diskusikan lebih dalam dengan Pak Leo, termasuk diskusi di hari ini. Kemudian ada Bang Hans. Terima kasih Bang Hans yang telah memberikan kesempatan waktu, walaupun memang perbedaan jam antara Indonesia dan Amerika. Kemudian kemarin juga baru selesai dari salah satu conference ya, tapi bersedia. Kemudian Alam Nerdeni, makasih banyak Nerdeni yang selama penelitian ini banyak mendampingi ya, banyak memberikan dokumen-dokumen pengetahuan baru, khususnya di buku ini. Yang lebih khususnya lagi telah memberikan semacam testimoni. Nah, kemudian ada Mem Lili, terima kasih Mem Lili, walaupun dalam kesibukan studi doktoral. Ini unik, saya kemarin memang sengaja minta tolong Mem Lili karena Mem Lili ini satu dosen di kampus Kristen yang lagi S3 di kampus Islam, kajian Islam. Nah ini menarik. Jadi S1, S2 hidup dalam dunia kultur kekristenan, tapi 4 tahun dibalas dengan studi doktoral kajian Islam. Nah, itu saya izin share screen. Saya memang tidak butuh banyak waktu, memang tidak sampai 10 menit harusnya, karena saya hanya memberikan beberapa catatan singkat saja, karena saya butuh banyak masukan dari Pak narasumber. Karena kalau saya sendiri yang membaca buku saya malah jadi bingung. Maka saya butuh banyak kesempatan. Jadi waktu yang luas saya berikan kepada para narasumber. Ini sangat penting untuk mendapatkan insightful bagi buku saya. Oke, saya izin share screen. Oke. Oke, sambil saya persiapan share screen. Jadi buku ini Bapak Ibu sebenarnya adalah bagian dari tesis saya. Jadi tesis saya waktu menyelesaikan studi pasca sarjana di UKDW, jurusan saya mengambil konsentrasi Peace and Conflict Studies, Master of Arts in Peace and Conflict Studies UKDW. Jadi saya menggumuli itu selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun dalam proses penulisan, itu salah satunya juga didampingi oleh Pak Leo sebagai pembimbing. Nah, sebenarnya yang menjadi ketertarikan saya untuk menulis ini yaitu melihat bahwa dalam konteks minahasa ini hal yang paling sering kita dengar adalah mapalus. Padahal di balik itu ada juga matuari ya. Saya rasa penting untuk saya bacakan. Nah, yang pertama saya ikut kegiatan bedah buku dari Romo Renwari di STT Seminari Pineleng. Jadi ceritanya
saya ikut kegiatan bedah buku Romo Renwarin ini tentang bukunya judulnya Matuari Woto Naas. Itu tahun 2020. Waktu diskusi berlangsung, Bapak Ibu, ada penanya yang bertanya kepada Romo. Romo, buku Matuari ini ada 2 jilid hasil disertasi antropologinya Roren Warin. Baru seorang bertanya, Romo, kenapa hanya menulis Matuari secara apa ya, hasil data itu pemaparan hasil data, kenapa tidak dilakukan yang lain tentang Matuari ini? Nah, ini yang menarik. Dengan halus Romo Renwanin menjawab, kalau dalam bahasa Manado dia bilang, nah kita sudah tulis ini Matuari. Untuk saya pribadi, oh iya, kalau semua sudah ditulis Romo Renwarin, lalu kita mau tulis apa kalau semua sudah dia tulis? Matuari ini berbicara tentang relasi kekerabatan, kekerabatan. Nah, saya kemudian melihat banyak ya banyaknya kearifan lokal yang ada di Minahasa, kok Matuari ini apa ya terjepit di antara Sito Timautumoto, Mapalus. Padahal Matuari punya makna yang menarik itu tentang kekerabatan ini. Nah, kemudian saya coba baca lagi secara apa detail, komprehensif. Nah, itu kemudian saya sodorkan waktu proses penelitian tesis. Nah, kalau ditanya, kenapa harus Matuari? Waktu itu pembimbing saya tanya, kenapa harus Matuari? Nah, itu ada beberapa poin. Yang pertama, karena nilai atau makna dari Matuari yang menarik, yaitu berbicara tentang sistem kekerabatan, sistem kekerabatan yang mempunyai nilai kolektivitas. Ini yang menarik, yang pertama. Yang kedua, mengapa Matuari? Itu kemudian menjadi pertanyaan lanjutan. Saya mencoba menjawab bahwa karena masih kurang, Matuari masih kurang dibahas dalam konteks yang lebih luas. Bukan hanya berbicara Matuari sebagai sistem kekerabatan, tapi ada yang lebih luas daripada itu. Bisa dibaca dari berbagai perspektif, berbagai konteks. Nah, yang kemudian pertanyaan ketiga juga yang harus saya jawab kalau ditanya kenapa harus Matuari, yaitu karena Matuari menarik ketika dibaca dalam relasi bukan hanya tentang Minahasa dengan orang Minahasa lintas suku, tapi orang Minahasa dengan orang di luar Minahasa. Kalau orang Minahasa dengan orang Minahasa tidak suku, sistem kekerabatan itu oke. Itu pernyataan Pak Leo waktu itu. Sehingga, oh iya, bagaimana dengan yang di luar Minahasa? Apakah berlaku atau enggak? Maka saya coba lihat dari konteks kedatangan imigran Muslim di tanah Minahasa. Apakah sistem kekerabatan ini berlaku atau enggak? Kemudian pertanyaan yang terakhir, kalau ditanya kenapa harus Matuari? 1 menit lagi. Oke, kalau ditanya kenapa harus Matuari, karena ya sederhananya akan saya jawab bahwa Matuari penting untuk kita kalau pakai bahasa Paleo mengaktifasi kembali nilai-nilai lokalitas untuk masa kini. Dan Matuari ini menjadi penting bagi saya untuk diaktifasi dalam konteks yang lebih sekarang, yang lebih kekinian lah. Dan kemudian proses penelitian ini berjalan melalui observasi partisipatoris pertama, kemudian melakukan kajian pustaka, kemudian saya melakukan wawancara itu beberapa orang yang setelah saya wawancara, kemudian saya melakukan analisis data, menyajikan hasil analisis, kemudian menarik kesimpulan. Oke, itu yang bagian dalam buku secara metodologi. Yang poin penting juga bahwa antara kenapa ada hospitalitas
Kenapa ada hospitalitas saat saya berbicara Matuari? Karena itu menjadi pembanding bagi saya. Itu keluar pemikiran itu karena banyak yang berkata waktu di kelas, kenapa harus Matuari? Kan banyak teori-teori Barat yang juga berbicara tentang kesanggrahan atau kekerabatan atau relasi-relasi keramatamahan. Kenapa harus Matuari? Nah, saya memakai hospitalitas sebagai apa ya? Bukan pembanding, tapi sebagai dua entitas yang saling memperlengkapi. Saya tidak mau klaim bahwa Matuari karena lokal jadi paling bagus atau sudah ada dari zaman dulu sehingga bisa lebih relevan. Tidak. Saya akan menjaga kualitas karena punya makna yang serupa sehingga mereka saling memperlengkapi. Yang kemudian hasil terakhir Bapak Ibu bisa kalau baca buku saya itu menghasilkan satu konsep yang disebut hospitalitas matuari. Apa itu hospitalitas matuari? Baca di buku. Sedikitnya hospitalitas matuari akan saling memperlengkapi. Kurang lebih itu bisa menjadi penting untuk Bapak Ibu bisa membaca lebih. Untuk saya perbaiki lagi. Untuk saya mengikuti perkembangan-perkembangan pengetahuan eh, di bidang hospitalitas, isu-isu terkait hospitalitas ataupun pemaknaan-pemaknaan kembali tentang matuari sehingga saya butuh waktu sekitar 3 bulan untuk melihat apa yang perlu saya perlengkapi dalam buku ini. Kurang lebih itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gary untuk penjelasan bukunya secara singkat. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama teman-teman sekalian. Ini pemberian materi. Yang pertama kita persilakan Pak Leo sebagai penulis kata pengantar untuk menyampaikan. Gimana Pak? Ini mau disampaikan apa ya? Apakah kata pengantar lagi? Selamat ya, silakan Pak Leo. Ya, terima kasih sekali, Selfon. Kedengaran suara saya ya? Baik, terima kasih dan selamat, Gary. Ini saya mengulangi lagi kebanggaan saya kepada sudah menunjukkan kerja keras yang luar biasa. Jadi sebetulnya ini yang saya sampaikan itu bukan saja soal produknya Kak Gary, tetapi juga bagaimana dia memanage waktunya untuk studi. Bisa menjadi model buat teman-teman yang sedang studi, S2 maupun S3, bagaimana dikelola dengan sebaik-baiknya. Tiap kali datang ke saya memberi sedikit catatan, segera direspon. Itu saya kira salah satu cara memenuhi komitmen kita ya, karena studi itu bukan semata-mata untuk memperkaya diri kita, tetapi juga belajar mendisiplinkan diri, belajar punya target-target hidup ya, karena nantinya akan punya target hidup yang lebih jauh dan lebih besar lagi. Jadi ini sebuah contoh yang baik sekali, teladan yang baik. Ini kebanggaan saya kepada Kak Gary. Saya panggilnya Kak aja ya di sini, nanti kalau di luar baru kita ngobrolnya sebagai teman. Baik, jadi juga soal buku ya, itu luar biasa sekali. Saya sendiri malu karena beberapa publikasi saya itu belum jadi buku. Sedang merencanakan beberapa hal setelah ini, tetapi lambat sekali prosesnya karena berbagai kesibukan. Jadi Gary memang tepat sekali begitu selesai tesis langsung diproduksi menjadi publikasi umum supaya semua orang mendapatkan berkat dan manfaatnya. Saya kira saya tidak banyak dan itu sudah saya tulis, jadi saya paling mengulang beberapa hal di dalam tulisan ini. Minahasa punya kedekatan tertentu dengan saya karena saya punya 2 orang ipar orang Minahasa. Jadi mau tidak mau dan pernah mengunjungi kampung salah satu dari ipar saya di Kawangkoan. Jadi ya mau tidak mau punya kedekatan juga karena saya sangat sering melakukan perjalanan ke sana. Tahun depan paling tidak sekali atau mungkin 2 kali akan melanjutkan perjalanan penelitian inklusi digital dengan kelompok penghayat ya di Minahasa. Kemarin sudah mewawancarai yang La Roma, sekarang akan dilanjutkan dengan ke Sangihe Laut tahun depan, bukan sekarang tapi tahun depan. Mudah-mudahan lancar. Jadi artinya selalu dalam tikungan hidup saya itu ketemu dengan Minahasa dengan satu dan lain cara gitu ya.
Nah, kemudian mungkin saya lebih kepada beberapa poin yang sudah saya sampaikan di kata pengantar ya, tentang pentingnya melihat contoh Matuari yang sudah dibuka oleh Kak Geri ini, mengulang kembali kata-katanya Kak Geri, mengaktifasi kearifan lokal ini sangat penting, tetapi tidak mengaktifasi kearifan lokal dalam pengertian untuk menyelamatkan hidup kita yang sudah penuh sesak dengan modernitas, lalu kita melarikan diri. Itu dalam beberapa tulisan saya menyebutkan pendekatan redemptif ya, kita mencari keselamatan, rasa tenang, rasa nyaman ke masa lalu. Itu tidak bermanfaat ya, karena yang disebut dengan kearifan lokal itu pun tidak statik, dia selalu bergerak, dia tidak pernah berhenti berproses, dia bisa hilang kalau tidak dimaknai, dikontekstualisasi atau apa namanya, di ya banyak banyak istilah kajian budaya yang bisa kita pakai ya, di kontekstualisasi maupun di apa ya, saya kan jadi lupa nih, mesti lihat menciptakan, dan dia menciptakan multiple belonging ya, ke apa, rujukan-rujukan yang berlapis, karena identitas seseorang itu kan bersifat asosiatif, bukan melulu seperti penjelasan tradisional yang membedakan kita dengan orang lain. Itu penjelasan tradisional. Identitas di era sekarang ini, di era yang mengglobal, di era kosmopolitan, itu bersifat asosiatif. Dia bisa mengasosiasikan diri dengan hal yang baru, bisa mendisasosiasikan, bisa mereasosiasikan diri. Nah, ini kurang lebih makna bukunya Gary dari pembacaan saya ya. Jadi itu. Lalu yang kedua adalah artinya yang tadi ya, melanjut yang tadi sedikit, artinya kearifan lokal tidak boleh diabsolutkan dan tidak bisa di apa di glorifikasi. Dia bukan glorifikasi masa lalu, karena genrenya dari kearifan lokal adalah, meskipun memakai bahasa retrospektif, tetapi dia sebetulnya bersifat prospektif. Dia mengantarkan kita ke depan, bukannya kembali ke masa lalu. Itu makna dari kearifan lokal. Karena itu dia harus dibangun, diperjuangkan, diberi kekuatan gitu ya. Dia tidak bisa sekedar menyembunyikan dengan bahasa-bahasa masa lalu. Tidak bisa. Dia harus diberi makna baru di era sekarang ini. Khususnya Matuari sebagai hospitalitas. Yang kedua, saya juga menyinggung tentang 3 istilah keramahan ya, kan punya pilihan dan punya konsekuensi. Kita punya istilah keramahan yang paling umum dalam obrolan kita sehari-hari, tapi juga ada istilah kesangrahan. Ini yang saya selalu pakai di kelas saya di teologi keramahan, itu menggunakan istilah kesangrahan. Mahasiswa tiap per minggu dia menulis pengalamannya dia yang kami sebut dengan taksu kesangrahan. Menemukan vibe, apakah Anda berhasil melakukan, mengekspresikan kesangrahan, apa tantangannya, dan seterusnya. Itu di-sharekan sebagai bentuknya jurnal untuk mahasiswa ya. Namun kesangrahan tidak lazim, jarang orang menggunakan. Tetapi katanya sangat penting, karena sanggrah itu berakar pada menerima tamu dalam lingkungan kita. Terbuka, membuka diri ya. Sedikit berbeda dengan keramahan yang bisa bersifat ada istilah saya keramahan organik ya, keramahan yang praktis saja dan mungkin punya punya agenda-agenda terselubung, tapi nggak apa-apa, karena pada akhirnya keramahan organik itu bermanfaat, khususnya di era pandemi kemarin ya, meskipun ada maunya tapi toh itu terjadi. Nah, tapi kesanggerahan ini sungguh dalam, karena itu sungguh-sungguh alkitabiah juga ya dari perspektif Kristen. Contohnya adalah Abraham sendiri, meskipun ya Abraham dalam tradisi Yudaisme misalnya dia menerima tamu, memberi minum, memberi makan, dan memberi tumpangan. Itu adalah tahapan dari kesanggerahan. Tetapi yang menarik, KG menggunakan istilah hospitality. Ini sangat menarik karena hospitalitas berakar kata sama dengan hostilitas, permusuhan. Sehingga mengatakan hospitalitas Matuari itu juga berarti dia menyembunyikan atau ada beban sejarah ketegangan, dan ketegangan itu kan belum selesai. Di Minahasa itu kan belum selesai sebetulnya dengan orang asing, masih ada istilah-istilah yang membuat demarkasi-demarkasi ya. Termasuk waktu saya mewawancarain La Roma, Pak siapa namanya, kok saya lupa namanya,
siapa namanya Kak Giri, tokohnya La Roma itu, ada tantangan ya Pak Iswan Iswan. ya Pak Iswan Sual ya Pak Iswan Sual. Nah, itu saya wawancara beliau ya tetap ada demarkasi khususnya dari masyarakat Kristen. Ya, jadi hospitalitasnya Minahasa itu juga punya dinamika ketegangan dengan hostilitas dan itu penting. Jadi menggunakan kata hostilitas penting. Nah, terakhir ya saya kira saya memberi kesempatan teman-teman lain lah. Saya sudah menulis panjang, silakan dibaca saja. Dan juga bisa didapatkan di akademia.edu tulisan saya yang menjadi pengantarnya bukunya Kak Giri ini. Terakhir adalah Kak Giri menyebut Derrida, cuman sayangnya ini tidak masuk dalam buku. Kalau tidak salah ingat saya ya, saya cari-cari tidak ada, yaitu istilah dari Derrida yang menunjukkan tantangan dari hospitalitas itu. Dia menggunakan istilah hospitalitas. Hospitalitas itu memasukkan sesuatu yang asing, membuka diri dan menyebabkan menjadi sangat rawan posisinya, dan bisa saja bahwa hospitalitas itu berujung pada hostilitas dan sebaliknya hostilitas berujung pada hospitalitas, karena itu khususnya kita kan berada hidup di dunia nyata, tidak ada hospitalitas yang murni, itu kan tidak ada. Kalau menurutnya Kearney, Richard Kearney, saya tidak tahu itu gurunya Pak Hans juga ya kalau tidak salah ya, Richard Kearney, itu hanya Tuhan saja lah yang bisa punya hospitalitas yang murni sepenuhnya. Kita selalu punya tendensi-tendensi tertentu ya. Dan itu dengan apik dikatakan oleh Jacques Derrida dengan istilah hospitalitas, bahwa itu tidak bisa kita mengglorifikasi hospitalitas, ya selalu harus diupayakan dan berproses ya, dia nggak boleh dibiarkan diam begitu saja. Jadi artinya bukunya Kak Giri sebagai penutup hanya permulaan buat teman-teman ya. Tolong tiru kerajinannya Kak Giri juga, bagaimana dia menyelesaikan dengan tepat waktu. Saya betul-betul melihat sendiri, merasakan sendiri, dan bangga luar biasa. Sekaligus bukunya ini adalah pemantik. Harus ada buku-buku lain dan harus ada programatis di dunia sosial yang benar-benar membangkitkan kembali kekuatan dan potensi Matuari. Mungkin gitu saja dari saya. Selamat sekali lagi ya Kak Geri, dan demikian telepon dari Ya, catatan saya. Terima terima kasih. kasih banyak Pak Leo ya. Baik. Jadi kalau teman-teman mau baca pengantarnya Pak Leo hari ini bisa langsung baca di bukunya Kak Geri ya. Oke, kita akan lanjut ke pembicaraan berikutnya Pak Hans. Disilakan Pak Hans. Pak Hans Harman Kaputra. Terima kasih, Salfon. Maaf ya, ini suaranya masih pagi, jadi serak. Tapi terima kasih undangannya untuk menjadi salah satu yang memantik diskusi bukunya. Saya biasa sebutnya Gary aja, gitu ya, Bung Gary. Belum pernah ketemu langsung kayaknya ya. Terakhir ke Jogja nggak sempat ketemu, kemarin bulan Agustus. Tapi saya event yang bagus sekali, sekolah anak muda, lalu pembicara lainnya penanggapnya saya kenal baik juga, Bung Denny yang belum pernah ketemu tapi udah banyak kerjasama beberapa tahun terakhir, Pak Leo tentunya yang sering ketemu lah. Kalau Pak Leo, saya waktu praktek di Jogja mainnya sama Pak Leo, dan Kak Lili, saya sebutnya Kak Lili karena beliau senior saya di STFT Jakarta, jadi kakak angkatan, jadi kebiasaannya manggilnya Kak bukan Ibu. Nah, pertama-tama tentu saya mengapresiasi buku ini karena sebagai salah seorang orang yang bergerak di Asosiasi Teolog Indonesia, kami berusaha sekali untuk membuat teman-teman muda terutama ya, bukannya menyingkirkan yang tua-tua enggak, tapi mendorong yang muda-muda ini untuk berani berbicara, berani berpikir, berani memproduksi karya, karena kalau tidak kita tidak punya generasi selanjutnya. Jadi saya sangat mengapresiasi buku ini. Jadi saya mau mulai dengan 3 catatan positif. Yang pertama, mengangkat hospitalitas. Ini penting karena hospitalitas sebagaimana dikatakan oleh Christine Paul itu adalah praktik Kristen yang terlupakan katanya. Dan dia berargumentasi bahwa
hospitalitas itu kuat dipraktikkan di kekristenan awal, di abad-abad pertama, kedua, ketiga kekristenan awal, tapi kemudian di sejarah perkembangannya seperti hilang. Dan itu betul. Kalau saya membayangkan waktu saya besar di Indonesia, tentu dari tradisi gereja saya, hospitalitas itu bukan sesuatu yang digembar-gemborkan, yang digaungkan secara terus-menerus. Itu sesuatu yang saya pelajari di kampus gitu. Jadi memang kelihatan bahwa praktik hospitalitas walaupun di masyarakat kita diajarkan untuk ramah dan sebagainya, tapi tidak dilihat sebagai nilai Kristen. Jadi penting sekali menurut saya mengangkat topik ini. Nah, kalau kita tanya penyebab, saya belum mendalami juga, tapi saya menduga ada hubungannya dengan kolonialisme. Kalau kolonialisme datang, orang-orang yang mau mengkoloni, bagaimana caranya mereka mau menggarisbawahi hospitalitas, gitu kan. Jadi itu tergantikan dengan hegemoni kekuasaan. Dan akhirnya yang kita lihat di gereja, kita lebih banyak melihat saling sesat menyesatkan. Nanti ada yang satu bilang A, yang lain bikin buku menandingi A, dan akhirnya debat kusir di aspek-aspek yang sebetulnya memang kekristenan itu plural soal itu. Jadi kalau aspek ajaran itu kita plural. Tapi kalau aspek praktik, aspek etis, itu kekristenan sebetulnya lebih uniform. Apa yang disepakati, gitu. Apa yang menjadi nilai-nilai Kristen soal kebaikan, kesanggrahan. Nah, itu yang hilang. Nah, yang kedua yang saya apresiasi dari buku Gary ini adalah sejarah perjumpaan Muslim Kristen di era kolonial Belanda. Nah, ini masih jarang diangkat. Ini yang jarang kita temukan kalau kita membaca buku-buku sejarah gereja Indonesia, bagaimana ada, kita tentu belajar, saya nggak tahu, bukan kita ya, tapi saya dulu belajar lah waktu di SMP, SMA soal perang Pangeran Diponegoro yang berperang, lalu setelah itu diasingkan, lalu ada tokoh lain diasingkan. Nah, tapi kan tidak ada lanjutan ini, setelah diasingkan mereka ngapain gitu di tanah baru. Dan ini menurut saya baik sekali untuk mengangkat sejarah perjumpaan Kristen Islam di Indonesia di era tersebut. Jadi saya sangat mengapresiasi. Nah, yang ketiga, kontribusi buku ini adalah mengangkat kearifan lokal sebagai sumber berteologi. Bahwa kearifan lokal juga bisa menjadi sumber berteologi. Jadi bukan hanya kekristenan yang memengaruhi kultur dan lokal budaya setempat, tapi juga budaya setempat bisa memengaruhi praktik Kristen. Jadi itu penting untuk dipahami supaya kita menggali lebih banyak tradisi lokal, kearifan lokal. Nah, setelah memberikan catatan yang positif, tentu saya perlu juga memberikan catatan kritis untuk buku ini, gitu ya. Karena tadi Gary juga bilang perlu untuk berpikir lebih lanjut proyek ini seperti apa. Yang pertama soal pandangan teolog yang dipakai. Jadi teolog dari Amos Yong disebut, gitu ya. Dan di daftar pustakanya ada soal bukunya Pentecost and the Other. Itu buku utamanya Yong kalau bicara hospitalitas, tapi di bagian isi saya tidak menemukan eksplorasi terhadap buku tersebut. Jadi mirip seperti tadi tanggapannya Pak Leo juga soal penggunaan seseorang tokoh yang disebut tapi tidak diulas secara mendalam. Karena menurut saya buku ini sudah tepat bahwa ya betul sebagai orang Kristen kita perlu bertindak menunjukkan kesanggrahan karena Roh Kudus hadir gitu di antara kedua belah pihak. Tapi Yong sebetulnya menunjukkan hal yang lebih lagi, bahwa kenapa orang Kristen punya atau dimandatkan untuk menunjukkan hospitalitas atau kesanggrahan itu karena pada dasarnya the ultimate host itu Allah. Jadi Allah adalah tuan rumah yang paling utama dan yang pertama. Allah dululah yang menunjukkan kesanggrahannya kepada ciptaan, termasuk manusia, dan karena itu kesanggrahan adalah moral imperatif. Nah, itu argumentasi Amos Yong, yang belum disebut lebih dalam. Dan tentu ketika ini dikaitkan dengan orang Kristen dan non-Kristen, ini menjadi sesuatu yang lebih penting lagi untuk dikaji. Jadi ini soal konstruksi teologisnya. Nah, yang kedua, Gary juga menyitir pemikiran Marian Moya soal ekaristi sebagai hospitalitas.
Nah, ini sebetulnya bagus kalau dieksplorasi karena di Indonesia, di pengetahuan saya, gereja-gereja Indonesia belum banyak yang mempraktikkan open Eucharist. Jadi Ekaristi atau perjamuan kudus itu terbuka untuk semua orang, siapa saja, bahkan yang non-Kristen boleh ambil kalau mereka mau dan terpanggil untuk mengambil Ekaristi. Nah, itu belum sampai percakapan perdebatan soal tersebut. Kayaknya setahu saya sudah ada 2-3 gereja Protestan yang membicarakan perjamuan kudus anak. Nah, ini langkah yang sudah dimulai, tapi itu membuat saya berpikir, jadi kira-kira kalau di konteks Manado, relasi Muslim Kristen itu apakah hanya terbatas di masyarakat? Bagaimana kalau ada orang Muslim yang ke gereja, acaranya di gereja? Nah, ini belum tergambarkan dengan baik menurut saya di buku ini, dan justru panggilan untuk lebih menginterogasi lagi praktik-praktik Kristen, pemahaman-pemahaman Kristen. Dan saya perlu ngaku juga ya, saya belum pernah ke Manado, jadi saya tidak pernah melihat langsung. Jadi saya ini membaca sebagai pembaca yang belum pernah ke sana. Nah, yang ketiga, soal mirip dengan yang Pak Leo sudah sebut, budaya itu sesuatu yang dinamis. Dan karena itu kita tidak bisa hanya menjadikan budaya itu idol, gitu ya, sesuatu yang kita puja-puja, apalagi kalau kita hanya terperangkap dalam romansa masa lalu terhadap budaya. Karena yang namanya tradisi lokal pun berubah. Tradisi lokal itu selalu dinamis, bergerak, karena berjumpa dengan konteks yang kekinian. Dan di sini, kalau sepembacaan saya, yang lebih banyak dilakukan adalah membaca masa lalu. Jadi apa yang dipraktikkan di masa lalu di masa kini, ya ini kita jadi ada tradisi kekerabatan, kalau ada hari besar, kita saling mengunjung, ya kita saudara lah. Dan itu baik, tapi saya lebih tertarik sebagai orang luar untuk menggali relasi yang lebih dalamnya seperti apa. Kan kadang kalau kita mengunjungi, kita ke kerabat, itu kita relasi yang yang kurang dalam sebetulnya. Ya saya kenal, saya tahu sepupu-sepupu saya, ketika saya pulang ke Indonesia kita ngumpul bareng, tapi apakah saya komunikasi dengan mereka dalam, saya tahu pergumulan mereka, nggak juga. Mungkin saya lebih tahu pergumulannya Gary gitu ya, karena kita kontak dan ngobrol gitu ya, atau dengan Pak Leo. Jadi kekerabatan saja tidak cukup menurut saya untuk menjadikan relasi itu sungguh-sungguh relasi yang human to human begitu. Lalu menurut saya perlu dilihat juga apakah toleransi atau hospitalitas. Jadi kesanggrahan kah atau ini sekadar toleransi? Jadi di mana bagian aspek praktik masyarakat yang sebetulnya lebih merupakan toleransi dan bukan real kesanggrahan. Mungkin awalnya kesanggrahan tapi sekarang lebih ke toleransi. Dan ini penting karena di Indonesia kan paradigma yang masih kuat adalah terima kasih. Paradigma yang masih kuat itu soal toleransi. Mayoritas harus mengayomi, yang minoritas harus tahu diri. Sehingga ketika kita aplikasikan di konteks Manado yang mayoritas Kristen, nah ini seperti apa? Itu yang belum terlihat di buku ini. Apakah praktik-praktik ini betul-betul hospitalitas atau lebih ke toleransi? Nah, yang terakhir, dan kayak waktunya nggak cukup sih, tapi karena saya diminta catatan dari perbandingan agama, saya ada beberapa catatan dari perspektif Muslim gitu ya. Jadi dari perspektif Mona Siddiqui, seorang Muslim, soal hospitalitas, tapi karena waktunya nggak cukup, mungkin nanti kalau didiskusi mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Jadi di sini dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Hans. Ya seperti yang Pak Hans bilang, waktu kita terbatas ya. Jadi setelah ini mungkin ada diskusi-diskusi yang lebih terbuka lagi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke penanggap. Ibu Lili, disilakan, atau Kak Lili, disilakan untuk menanggapi bukunya Kak Giri. Silakan, Lili. Oke, terima kasih. Terima kasih buat kesempatannya. Sama seperti dua bapak-bapak yang sebelumnya, sangat mengapresiasi Gary. Terlebih saya tadi sebagaimana mungkin juga sudah diperkenalkan, adalah dosennya Gary
dari S1. Jadi memang sempat melihat bagaimana Gary dari semester 1 sampai Gary yang sekarang dan membaca tulisannya. Jadi memang melihat sebagaimana yang juga tadi diapresiasi oleh Pak Leo. Apa ya? Kerja keras dari Gary memang dari dulu terlihat sekali dan memang progresnya sampai sekarang luar biasa meskipun memang masih banyak yang tentu bisa dikembangkan lagi dari Gary. Dan saya merasa bersyukur sekali, merasa sebenarnya sempat bertanya Gary kenapa saya? Karena mungkin malah saya sempat mengatakan bisa direkomendasikan yang lain mungkin. Tapi Gary berkeras bahwa entah ini maksudnya Gary juga apa, karena mungkin memberi ruang juga mungkin kepada supporter-supporternya, karena saya termasuk salah satu yang mensupport Gary untuk selalu studi, untuk selalu bahkan ini didorong untuk studi lagi, lanjut lagi studi Gary. Jadi di antara berbagai penanggap yang mungkin juga sudah doktoral semuanya, saya satu-satunya di sini mahasiswa. Jadi saya akan memberi beberapa tanggapan tentang tulisan Gary yang memang menurut saya memberikan sumbangsi yang tentunya besar juga bagi penelitian relasi antaragama di Sulawesi Utara di Manado. Karena memang kalau melihat dari pertama mungkin ketika saya melihat apa yang ditulis oleh Gary ini, bertanya kenapa Tomohon. Kenapa Tomohon? Dan menarik ketika Gary memilih relasi antaragama yang terjadi di Kampung Jawa, khususnya Tomohon. Yang kalau kita lihat penelitian relasi Islam Kristen di Sulawesi Utara, Tomohon ini jarang dibahas. Kalaupun banyak dibahas tentang relasi antaragama, relasi Islam Kristen, fokus pembahasannya itu kalau tidak di Kota Manado tentunya sebagai kota dengan predikat paling toleran selama bertahun-tahun, atau juga Kampung Jawa Tondano. Jadi yang ada di Kota Tondano, kota yang mungkin 1,5 jam lebih jauh lagi dari Kota Tomohon. Tapi sama juga Kampung Jawa. Tapi Gary memilih Kampung Jawa di Tomohon. Jadi kalau dalam bukunya mungkin kita bisa lihat salah satu di bab 1 dikatakan Gary karena belakangan khususnya di tahun 2020 Kota Tomohon ini katanya sudah masuk menjadi salah satu kota toleran, sehingga salah satunya membuat dia tertarik untuk melihat juga bagaimana bangunan relasi antaragama di Kampung Jawa di Tomohon. Tapi kalau mau melihat juga Kota Tomohon ini menarik sekali memang, dan memang mungkin agak banyak yang luput dengan relasi Islam Kristen yang ada di Kota Tomohon. Kota Tomohon ini banyak sekali julukannya. Kota bunga, kota pendidikan. Saya salah satu lulusan sekolah menengah pertama SMP di Kota Tomohon, karena memang Kota Tomohon ini terkenal sekali dengan kota yang pendidikannya bagus, baik itu pendidikan Kristen ataupun pendidikan Katolik. Jadi kota pendidikan juga salah satu juga julukan buat Kota Tomohon, kota sejuk. Dan belakangan Kota Tomohon ini juga diperkenalkan sebagai kota religius. Nah, itu secara resmi digunakan oleh pemerintah Kota Tomohon. Itu bahkan masuk dalam misinya, bisa dilihat mungkin di visi misi Kota Tomohon, bahwa Kota Tomohon sebagai kota religius. Karena memang Kota Tomohon ini banyak situs-situs sejarah, banyak pertumbuhan kekristenan di Sulawesi Utara, banyak juga momen-momen penting itu terjadi di Kota Tomohon. Tidak hanya Kristen, tentu juga ada Katolik, bahkan ada situs-situs seperti pagoda itu ada di Kota Tomohon. Jadi memang menarik ketika saya pikir ketika Gary mengangkat tentang relasi Islam Kristen yang terjadi di Kota Tomohon, di Kampung Jawa Tomohon.
seakan mau menarik kiblat penelitian yang selama ini relasi antar agama yang selama ini sudah banyak dilakukan baik di Kota Manado maupun di tadi Tondano, Kampung Jawa Tondano. Dan yang saya lihat juga kenapa hospitalitas selain tadi sudah disampaikan memang menarik, terlebih juga ya memang isu-isu tentang membangun perdamaian, tentang membangun relasi selalu menjadi isu yang tidak populer pada saat keadaan itu lagi baik-baik saja. Makanya tidak heran Arya Raja sering bilang upaya-upaya membangun perdamaian, dialog, dan relasi selalu menjadi emergency service. Nanti kalau sudah ada konflik, sudah ada berbagai hal-hal yang terorisme dan lain sebagainya, baru biasanya muncul lagi isu-isu tentang bagaimana untuk membangun relasi, bagaimana untuk membangun perdamaian. Jadi ketika dipilih juga oleh Gary tentang isu hospitalitas, membangun relasi antar agama, menarik. Dan memang ini yang sebaiknya sebagai anak muda, peneliti muda, teolog-teolog muda, untuk banyak mengambil perhatian, mengambil isu ini untuk kita bicarakan bersama. Jadi bagi saya memang buku ini memberikan kontribusi, meskipun tentu sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh dua pembicara, banyak juga poin yang sudah catatkan yang sudah sempat tersentil. Perlu banyak untuk diberikan penegasan, dieksplorasi lebih dalam. Sebagaimana tadi juga disampaikan tentang banyak sebenarnya. Tadi tidak hanya kontribusi konseptual yang bisa kita lihat, yang coba untuk ditunjukkan oleh Gary, bagaimana konsep Barat hospitalitas dengan perjumpaan dengan budaya Minahasa ini coba disajikan. Tetapi juga kalau kita bisa lihat banyak hal-hal praktis, tindakan-tindakan dari upaya hospitalitas itu, atau dari aplikasi dari filosofi Matuari ini yang digambarkan, ditunjukkan oleh Gary, baik dari hal-hal yang sehari-hari yang paling sederhana, dari saling bertegur sapa, juga partisipasi dengan berbagai kegiatan, partisipasi dalam ritual dan hari-hari raya juga digambarkan, bahkan sampai ada ditunjukkan ada dukungan dari orang Minahasa Kristen terhadap upaya kemandirian wilayah administratif. Akhirnya Kampung Jawa itu menjadi kelurahan sendiri. Dukungan untuk kelurahan Kampung Jawa mandiri, tidak lagi terikat dengan kelurahan Tumatangtang gitu ya. Jadi itu sudah digambarkan oleh Gary, meskipun memang tadi juga sebagaimana disampaikan, saya juga sepakat kalau masukan saya dalam buku ini adalah kayak membaca banyak sebenarnya datanya, tapi kayak pengen tahu detail lagi, lebih detail bagaimana sih dalamnya, kayak tadi gambarannya Hans, kayak iya bahwa terjadi ada perjumpaan dalam praktek-praktek baku pasiar kalau istilahnya, baku pasiar saling silaturahmi, tapi gambaran lebih detailnya apa sebenarnya, dinamika apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya, itu yang kayak masih ngegantung, belum kita sebagai pembaca kayak belum mendapatkan lebih detail lagi gambarannya, supaya kita bisa masuk lebih dalam. Nah, bagaimana sih mereka bangun relasi dari berbagai dinamika yang ada. Dan juga tadi disinggung upaya hospiti itu kan sangat tipis sekali dengan hostile. Tapi kalau ternyata Kampung Jawa Tondano sampai sekarang bisa merawat relasi antar agama dengan baik, pastikan ada berbagai upaya untuk negosiasi, ada berbagai upaya untuk saling menyesuaikan. Karena
berbicara tentang menjadi host dan menjadi guest, itu pasti ada berbagai upaya-upaya untuk saling menahan diri atau saling melonggarkan diri. Jadi kalau mungkin saya kayak agak dapat gitu bagaimana ya ceritanya lebih lanjutnya. Jadi kalau masukan dari saya terhadap buku ini adalah yang saya soroti adalah belum tersentilnya atau belum dieksplorasi lebih dalam lagi tentang dinamika dalam membangun relasi itu. Jadi bukan hanya relasi-relasi yang sudah terjadi disebutkan satu persatu, tapi bagaimana aspek negosiasi. Dikatakan kan tadi dalam hospitality ini bagaimana mereka terbuka meski dalam ketidaknyamanan. Nah, poin ketidaknyamanan itu yang bikin kita jadi tertarik, ketidaknyamanan seperti apa sih yang muncul dan bagaimana upayanya untuk saling mengatasi ketidaknyamanan itu. Dan bagaimana juga dikatakan sudah sempat dituliskan juga dalam buku, dalam upaya keramah tamahan ini ada punya konsekuensi crossing boundaries dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang mungkin juga menarik untuk diangkat, ditunjukkan sehingga pembaca yang baik yang hidup di Sulawesi Utara, di Kota Tomohon atau Kota Tondano yang sudah sering ke sana, ataupun seperti tadi Hans katanya yang belum pernah ke sana, akhirnya bisa mendapatkan gambaran bahwa benar relasi yang tercipta ini, relasi Islam dan Kristen, dari dasar filosofi Matuari itu betul-betul waktunya sudah habis ya, betul-betul bisa dihidupi dengan berbagai dinamikanya. Pasti tidak selalu smooth, pasti tidak semudah itu pasti. Dan saya juga memberi catatan, padahal Gary sudah sempat menyentil tentang ada momen di mana kehidupan di kampung Jawa Tomohon ini sempat ada ketegangan bahkan konflik pada saat masa permesta. Sebenarnya itu bisa menjadi satu contoh saja, kemudian digali lebih dalam, karena sempat pada saat itu katanya masyarakat itu keluar dari situ dan ke Manado, tapi kemudian kembali lagi. Mungkin bagian itu bisa dieksplorasi, kenapa kembali lagi, atau bagaimana cara kemudian mereka membangun dari kehancuran katanya, tapi kemudian membangun lagi masyarakat itu sampai sekarang ada. Jadi mungkin di poin itu bisa dieksplorasi lebih. Tapi saya apresiasi, keren banget Gary, bahkan mendorong saya untuk jadi wah keren nih Gary, saya juga bisa dong nanti. Jadi gitu aja, terima kasih. Dikembalikan lagi kepada Kak Selfon. Terima kasih Bu Lili. Ya maaf sekali ya, sebenarnya seru sekali diskusinya, tapi kita terbatas waktu karena banyak juga yang mau mengerjakan hal yang lainnya, tapi setelah ini mungkin akan ada diskusi lanjutan. Nah, kita akan lanjut ke pembicara yang berikutnya, Pak Denny. Disilakan Pak Denny. Yap. Terima kasih. Cellphone, ini baca namanya apa ya? Cellphone atau cellphone? Ya benar, cellphone-nya terserah Bapak, nggak apa-apa. Oh iya, saya tertarik dengan ini karena teringat dengan era radio dulu. Saya kebetulan pernah bekerja di radio. Ini suaranya seorang penyiar memang. Jadi mengingat. Ya, selamat malam semua. Selamat malam Pak Leo. Selamat malam Bung Hans. Saya kira kita pernah ketemu di Kupang kalau tidak salah, ada acara ATI di sana. Lalu Mem Lili, dan terutama untuk Gary, tentu selamat, buku sudah terbit, dan apresiasi karena sudah melakukan sebuah kerja keras intelektual dan kemudian menghasilkan karya buku. Apakah suara saya kedengaran? Jelas Halo? Pak, jelas. Boleh ya? Lanjut Pak. Iya jelas. Oke. Sebagai penanggap ada beberapa catatan yang
mungkin saya bisa kemukakan pada kesempatan ini. Catatan bisa nanti mungkin bisa memicu diskusi lagi buku ini, Matuari dan Hospitalitas. Buku dari Pastor Enwari itu Matuari wo Tonaas. Ini Matuari dan Hospitalitas. Pertama tentu karya dari Gary ini memperpanjang lagi daftar literatur studi keminasaan. Ada teman yang memberi testimoni atau catatan untuk buku Gary, dan dia bilang langka, ataunya langka kajian-kajian Minahasa. Saya kira tidak benar juga itu. Tapi bahwa karya ini menambah lagi studi-studi yang sudah banyak dilakukan kaitan dengan Minahasa dengan berbagai topiknya. Dan topik Gary ini meskipun dia mengambil suatu yang masa lampau, tapi dia memasuki diskursus yang aktual karena kita memasuki di era krisis hospitalitas. Jadi dengan Gary menulis Matuari dan Hospitalitas ini, maka dia tentu memberi sumbangan bagi diskursus kaitan dengan bagaimana identitas dalam perjumpaan dengan keragaman. Saya kira isu penting yang ada di buku ini adalah itu. Identitas yang antara lain terwakili dalam satu unsurnya, Matuari, yaitu satu mekanisme kultural Minahasa dalam perjumpaan dengan keragaman Minahasa. Matuari ini efektif tentu di masa ketika Minahasa belum sangat beragam. Tapi sebenarnya sudah dari awal Minahasa itu sudah sangat beragam. Lalu kemudian isu identitas dalam perjumpaan keragaman yang berkaitan dengan basis nilainya. Jadi ketika misalnya Gary mengeksplorasi nilai dan praktek Matuari itu tentu ada basis nilainya apa. Dan Gary mau mengeksplorasi itu didiskusikan dengan teori-teori hospitalitas. Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Leo tadi, bahwa studi-studi kebudayaan seperti ini, atau yang menurut saya sudah agak bias juga ketika menyebut kearifan lokal. Jadi seolah-olah kearifan itu hanya berlaku di satu tempat dan dia lokal, padahal ketika dieksplorasi, ditafsir dan kemudian direkonstruksi, sebenarnya dia universal. Tapi karena wacana pengetahuan kita selalu dari sana dan itu yang global katanya, maka dari sini selalu lokal. Artinya selalu aku terbatas. Padahal misalnya buku ini didiskusikan seperti ini, maka dia mungkin akan juga menjadi global seperti itu. Nah, benar bahwa jangan jadi kemudian ini hanya sebagai sebuah romantisme atau nostalgia yang kemudian tidak ada faedahnya bagi hari ini. Tapi Gary sebenarnya mau menunjukkan bahwa apa yang disebut dengan archetype yang ada di Minahasa itu tetap aktual atau dia tetap fungsional hingga hari ini di Minahasa, tapi juga kemudian mungkin diperluas dalam wacana yang lebih global misalnya. Catatan pertama saya bahwa sebenarnya ini yang sayang sekali tidak dieksplorasi oleh Gary, mungkin karena penelitiannya tidak etnografis. Bahwa iya benar, jangan sampai kita bernostalgia dengan suatu yang sudah terjadi masa lalu, tapi dia punya basis historisnya atau dia punya akar historisnya, sesuatu yang dari masa lampau tapi tetap dihidupi oleh satu komunitas itu. Dan itu sudah banyak pembuktiannya kan, misalnya bagaimana suatu yang hidup di masa lampau tapi karena dia hidup dalam ketidaksadaran kolektif, maka kemudian dia masih berfungsi hingga hari ini. Yaitu bahwa apa yang kemudian dibahasakan Matuari hingga hari ini, yang Gary juga tidak
ini catatan untuk Gary, tidak eksplorasi adalah sebenarnya di satu masa genting di Sulawesi Utara ini, seorang gubernur Sulawesi Utara dia kemudian mengkampanyekan satu slogan, torang semua basudara. Sebenarnya akarnya di sini, yaitu matuari itu, basudaranya itu. Tapi kalau jauh ke belakang, Gary singgung sedikit, tapi saya sekali tidak gali itu. Kemudian itu dijadikan semacam basis teorinya. Bahwa dari mite orang Minahasa sebenarnya sudah mengandung itu. Ada yang disebut dalam buku Gary Sesangasuru. Dia mengutip disertasi saya tentang orang Minahasa yang dari satu asal. Tapi kemudian satu asal itu di satu masa dalam cerita itu kemudian mereka bersepakat untuk membagi wilayah Minahasa ini, dan juga itu berkaitan dengan identitas sebenarnya. Lalu kemudian ada satu hal yang menarik, bahwa yang kemudian dirumuskan atau diterima sebagai Minahasa itu, atau sebelum itu disebut Maasa itu, adalah Setou Antana Walina, orang dari tanah lain. Nah, itu yang mungkin sekarang disebut orang asing, tamu, dan lain sebagainya. Tapi itu nanti saya beri catatan setelah ini. Jadi sebenarnya mengapa ada konsep matuari ini? Karena sebenarnya sudah lama hidup di masyarakat Minahasa, dan itu sudah dan itu juga ada saya kira ada di banyak tempat, ketegangan kreatif antara yang merasa, yang kemudian dalam wacana Indonesia disebut pribumi, orang Belanda menyebut inlanders itu, dengan orang asing. Dan itu muncul di situ, kebutuhan bahwa ada yang memang dari satu asal itu, Sesangasur itu, tapi bahwa kemudian kenyataan dalam masyarakat kita ada yang disebut dengan Setou Antana Walina, orang-orang dari tanah lain, yang kemudian dalam kesepakatan kultural mereka diterima, dan itu menjadi bagian dari masyarakat itu, dan masyarakat itu adalah Minahasa. Jadi sudah di nama Minahasa itu sebenarnya ada yang disebut orang-orang yang memang berasal dari tempat itu, tapi kemudian ada juga orang yang datang dari tanah lain dan menjadi bagian dari kehidupan bersama itu. Nah, jadi sebenarnya wacana matuari itu tidak muncul dari suatu situasi atau kondisi atau pemikiran hanya ada satu identitas, tapi matuari itu muncul dari wacana ada beragam identitas, dan Minahasa adalah itu. Minahasa adalah sebuah entitas yang di dalamnya mengandung keragaman yang sangat kompleks dan rumit. Sayang sekali untuk membangun satu konstruksi tentang matuari yang didiskusikan dengan hospitalitas, Gary tidak kemudian ke situ. Mungkin punya alasan karena misalnya kaitan dengan objek formalnya atau dan sebagainya. Tapi juga sebenarnya ini yang menarik, ya karena saya lebih banyak ke situ, bahwa yang dikaitkan dengan matuari itu adalah juga bukan hanya dengan manusia sebenarnya. Dalam konsep di sini ya, konsep secara kulturalnya. Mungkin akan ada pertanyaan, apakah itu masih efektif dan fungsional hari ini? Nah, itu pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian lain, karena selalu kita kan dalam perspektif apakah sesuatu yang wacana lokal itu apakah masih fungsional di era modern ini. Nah, itu yang juga Pak Leo sebutkan tadi, padahal kita sering sekali melakukan penelitian untuk menemukan wacana-wacana yang abstrak lokal kultural itu untuk didiskusikan dengan kekinian kita, dan kita menemukan banyak pengetahuan di situ sebenarnya. Sayang sekali juga Gary tidak membaca atau tidak kemudian mendiskusikan matuari ini dengan gagasan bagus sekali dari Martin Buber. Aku engkau, aku itu, aku dengan engkau yang absolut itu, dan lain sebagainya. Karena di Mapalu sebenarnya kita bisa menemukan pola atau model-model relasional seperti yang dibayangkan oleh Martin Buber itu. Nah, hal yang terakhir
ini bahwa di Minasa sebenarnya ini ada istilah khusus, Gary, untuk kata tamu itu. Sake. Kalau di Tonano itu ada bahkan semacam ritualnya yang berkaitan dengan bagaimana menyambut bukan dengan orang lain pertama-tama, tapi dengan sesama orang Minasa, tapi sudah tinggal di ranah yang berbeda, di seputar acara-acara kematian. Nama istilahnya sake. Nah, tapi dalam pengertian itu tamu yang datang dan pergi. Jadi dia datang 1 hari 2 hari dan dia sebut sake, kalau kemudian dia akan pulang. Nah, dan di situ dalam teori yang kemudian disebut tadi hospitalitas terjadi itu penerimaan dan sebagainya. Tapi dalam kategori itu. Tapi bagaimana konsep orang Minasa atau konsep yang lain tentang orang asing yang 2 kategori, datang dan pergi, tapi datang dan menetap. Artinya dia tidak hanya, ya kita kan gampang saja, kita sebagai manusia aktor, sebagai manusia yang punya kemampuan berperan, berpura-pura untuk menerima secara hospitalitas, secara ramah tamah orang itu. Tapi selalu tidak sabar kapan kamu pulang. Sudah tidak sabar, sudah habis makanan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan orang asing yang datang dan menetap? Dan itu yang terjadi sebenarnya dengan Kampung Jawa Tondano dan Kampung Jawa Tomohon. Mereka tidak hanya datang tamu sekedar untuk berapa waktu saja, 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun, tapi memang akhirnya menetap. Nah, konsep apa ya, gagasan apa yang kemudian bisa kita konstruksi dari hal itu? Artinya bahwa yang kita sebut dengan hospitalitas itu atau keramataman itu, menerima tamu itu bukan hanya dalam kategori tadi, tamu yang datang hanya sesaat dan kemudian pergi. Itu gampang saja kan? Orang gampang saja berpura-pura menerima siapa saja yang datang, kemudian disambut makan, makan enak-enak, karena kemudian berpikir, ini kan hanya 1-2 malam makan. Setelah itu dia Halo, Pak Denny. Sepertinya Pak Denny terlempar keluar Zoom ya. Apakah benar atau memang saya yang Iya, kayaknya terpental. gitu. Sebentar, Terpental. sepertinya. Ya, Kali Pak Giri, keluar masuk. Pak Putra. ya mungkin kayaknya Kak Giri sudah dapat ya catatan-catatan dari Pak Denny ya. Jadi saya pikir waktunya mungkin Pak Denny akan masuk lagi untuk kita diskusi lebih jauh. Dan terima kasih untuk para pembicara yang sudah menyampaikan gagasan-gagasan yang cukup punya banyak sekali pemahaman-pemahaman baru buat Kak Gary, biar bisa lebih ini lagi ya, bukunya bisa disadarkan lagi bahwa ternyata bagus tapi ada catatan-catatan penting ini. Nah, selanjutnya kita akan ada dalam Q&A session. Ya, saya mungkin minta kesediaan teman-teman, kalau di antara teman-teman ada yang ingin menyampaikan gagasan atau pertanyaan, dipersilakan dalam waktu ini. Kita mungkin hanya memiliki 20, sebenarnya hanya 15 menit ya. Tapi kalau misalnya teman-teman kalau jam 9 sudah mau keluar, silakan. Tidak apa-apa karena waktunya memang sampai jam 9, tapi kalau ada yang masih bersedia untuk bertahan, juga silakan kalau misalnya waktunya sudah selesai dan diskusinya masih panas-panasnya ya. Ya, kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi... ya. Oh ya, halo Pak Denny. Tadi terlempar Pak. Iya, Ya. maaf tadi saya ya maklum dari sini karena pinggiran dari Indonesia, jadi jaringannya juga Jangan gitu dong Pak, kalau Bapak pinggiran Indonesia. apa masih bisa dilanjut? Ya, terakhir. Apakah masih banyak Pak ininya, catatannya masih banyak? Tadi di mana ya tadi terakhir? Terakhir itu di ini Pak. Saya di sini catatnya sampai di yang tamu, tapi banyak. Oh ya, yang terakhir ini sebenarnya. Ya. Ya, 1 menit ya Pak ya. Untuk nanti kita akan masuk ke yang berikutnya.
yaitu tanya jawab. Silakan Pak Denny, kalau misalnya ada terakhir atau sudah selesai. Halo Pak Denny. Ya, halo. Halo, iya. Apa bisa berapa kalimat terakhir? Iya, boleh, silakan. Iya. eh Iya, jadi mungkin juga mengingatkan untuk Gary atau teman-teman lain yang melakukan penelitian jadi kaitan dengan apa yang kita biasa sebut kearifan lokal budaya, eh, bahwa sebagaimana juga hal lain itu dinamis, saya kira di ya apa yang kita sebut budaya itu selalu dinamis juga. Jadi ketika Gary mengkaji misalnya Matuari, itu selalu ada dalam ketegangan-ketegangan kreatif. Tadi catatan Pak Leo misalnya ketika mewawancarai teman Villa Roma, Iswan ada apa ya, ada hal-hal itu. Ya, saya kira memang demikian. Tapi yang paling pokok, apakah masyarakat itu punya mekanisme, punya kearifan, punya pengetahuan mengelola itu atau tidak? Nah, di situ persoalannya. Selagi masyarakat itu masih punya pengetahuan, kearifan mengelola ketegangan-ketegangan itu, saya kira em, selalu akan apa ya tercipta hospitalitas, keramat tamahan atau atuari itu. Demikian beberapa catatan terakhir itu yang sampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Denny. Iya, baik. Teman-teman, silakan ada yang ingin bertanya atau menanggapi, memberikan saran, komentar. Apapun itu, waktu kita ada sekitaran 10 menit lagi kalau mau melihat estimasi waktu sebenarnya. Jika ada, silakan raise hand teman-teman yang punya keinginan untuk mengetahui lebih jauh. Kalau tidak ada, langsung saya tutup. Bercanda ya. Silakan teman-teman. Ada yang ingin menanggapi ikut atau yang penasaran? Jangan lupa teman-teman ada Google Form juga untuk diisi untuk absen. Ya, saya melihat satu pertanyaan di sini. Ini dari Fikri. Fikri, apakah Anda tidak ingin menyampaikannya secara langsung? Kalau tidak, saya akan membacakannya saja. Silakan, Bu. 3 menit ya. Sebelumnya suara saya jelas. Oke. Dan tolong speakernya gitu. Tembus. Ya, terima kasih moderator. Saya punya satu pertanyaan saja sih sebenarnya dalam konteks ini. Kak Gary ini juga sudah kasih saya buku secara gratis, jadi saya baru baca sedikit-sedikit. Tapi ada muncul satu pertanyaan menarik dalam benak saya itu adalah kenapa Kak Gary menggunakan istilah migran untuk menyebut orang-orang Islam Jawa, migran Jawa disebutnya. Kalau dalam konteks kesanggrahan dan hospitalitas atau hospitalitas Matuari kan Kak Gary jelaskan sendiri bahwa kita sudah menganggap mereka itu sebagai keluarga yang tidak yang sama saja dengan orang di sana, orang Minahasa. Tapi pertanyaannya, kenapa migran itu terlintas dan kenapa pakai istilah migran? Bukankah migran itu sama saja dengan menganggap mereka itu orang asing yang datang dan menetap dengan orang-orang dalam tanda kutip asli atau orang Minahasa itu? Itu aja pertanyaan saya sih. Terima kasih. Oke, silakan Kak Gary. Oke, terima kasih Bung Fikri. Buku gratis tapi bersyarat ya. Sepakatan kita book review minimal jurnal. Oke. Kalau saya memakai istilah imigran itu memang lahir dari wawancara-wawancara yang kemudian saya lakukan dari lapangan gitu. Sehingga waktu itu memang dinamikanya apakah saya akan memakai
tetap memakai istilah imigran walaupun mereka sudah menjadi orang Jawa di Tanah Minahasa. Kalau pakai kata tahu itu sudah tidak lagi terpisah, tapi sudah siapa yang telah tinggal dan hidup dan menghidupi Tanah Minahasa, dia juga disebut orang Minahasa. Nah, itu dinamika yang terus saya gemuli. Karena mereka sudah hidup dan menghidupi, apakah akan saya sebut mereka sebagai orang Minahasa? Tapi kan kembali lagi beberapa narasumber sudah menjelaskan, saya menengok jauh ke belakang hingga untuk membuat sesuatu yang kontras, ya, bukan memisahkan ya, tapi untuk memperlihatkan sesuatu yang kontras bahwa mereka adalah pendatang. Itu maka saya mengambil satu istilah imigran itu, karena mereka orang yang dari luar yang kemudian datang di Tanah Minahasa bukan karena untuk mencari sesuatu, tapi dibuang. Itu itu membuat saya untuk lebih memperlihatkan bahwa sorry to say, komunitas ini memiliki banyak stigma, tapi mengapa mereka tetap diterima? Itu yang kemudian terus memberikan penegasan, ya. Kalau hanya sebatas mereka itu orang imigran yang hanya datang berjualan sehingga diterima, saya rasa itu kurang menarik, sehingga saat diteliti mereka adalah imigran yang dibuang oleh pemerintahan waktu itu, pemerintahan kolonial. Jadi orang Minahasa menerima orang yang dibuang oleh pemerintah waktu itu. Bagaimana respon mereka? Apakah memang ada sikap-sikap penerimaan atau keramah tamahan? Nah, itu. Jadi itu istilah imigran itu saya pakai, itu yang melatar belakanginya itu. Jadi sederhana untuk membuat dia sebagai sesuatu yang kontras gitu, mempertegas dia sebagai kelompok pendatang. Itu gimana? Oke, terima kasih. Wah, menarik ya. Kok saya semakin tertentu untuk memulai diskusi ini lebih jauh. Tapi sebelum ini ada yang mau sebelum kita berpindah ke penanya berikutnya, mungkin ada tanggapan lain dari para penanggap atau para pembicara tadi, dari Pak Leo mungkin, Mbak Lili, Pak Hans, yang juga tadi Pak Denny, yang mungkin Pak Denny tahu banyak banget tentang Minahasa dan Manado. Jika memang tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, kita Ada satu itu dari IM. Iya, kita berpindah ke IM. Itamar. Iya, Kak Itamar silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang terberikan. Nah, saya rasa dengan adanya bukunya Kak Geri ini ya menyandingkan antara matuari dengan hospitalitas itu ya sangat menarik, karena dan juga dia merelasikan dengan dua masyarakat, satu masyarakat Muslim dengan satu masyarakat Kristen, yang kemudian direlasikan di satu daerah gitu. Nah, ini yang mau kutanyakan pertama itu bagaimana perspektifnya. Mungkin juga bisa dijawab oleh para narasumber. Nah, hospitalitas itu dalam kaitannya masyarakat Muslim itu. Bagaimana konsep hospitalitas itu bekerja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini Nah, matuari yang terlihat di sini bagaimana sebenarnya dari Kak Geri sendiri untuk melihat tadi relasinya masyarakat Kristen dengan masyarakat Muslim yang tadi katanya migran misalnya atau imigran. Nah, untuk sementara itu aja dulu. Makasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Kak Aim. Ya, kita lanjut menjawab. Untuk jawaban, apakah ada dari para pembicara yang ingin menjawab hospitalitas dalam masyarakat Muslim yang mungkin dikaitkan dalam bukunya Kak Geri, atau Kak Geri disilakan untuk merespon dulu. Silakan, Kak. Oke, saya sedikit saja ya.
Kalau dilihat dalam konteks penelitian saya, sikap keramah tamahan yang dibangun oleh komunitas Muslim waktu itu yaitu berdialog ya, berdialog. Mereka itu punya istilah apa, kelompok Islam yang mohon maaf ya kalau salah, rahmatin alamin atau saya sulit untuk menyebutnya. Intinya Muslim yang penuh cinta itu yang kemudian menjadi pintu masuk. Kemudian juga menerima masukan-masukan dari komunitas Minahasa waktu itu. Itu kalau sejauh penelitian yang saya lakukan ya di konteks buku saya, itu ada keterbukaan juga dari teman-teman kelompok imigran Muslim waktu itu. Sehingga terjadi satu dialog yang setara, terbuka, sehingga mereka bisa membangun common value bersama. Ya, rahmatan lil alamin. Iya, iya. Itu. Jadi itu yang ditekankan oleh komunitas Muslim waktu itu, yang saya dapat dari wawancara teman-teman tokoh masyarakat di konteks komunitas Muslim itu hidup. Itu kalau yang saya dapati. Tapi kalau berbicara secara spesifik, mungkin ada Bang Hans atau Mim Lili yang banyak belajar tentang studi Islam. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Kak Giri. Selanjutnya ada Bu Lili, mungkin Pak Hans atau Pak Leo yang ingin menjawab. Silakan. Saya mungkin sedikit saja. Tadi menyambung dari Menir Denny. Jadi memang ada, ya ini kita harus menyadari yang bukunya Gary ini adalah tesis ya. Jadi memang tesis itu memang menerapkan teori. Jadi belum sampai membangun dan mengembangkan terlalu jauh. Tetapi saya kira masukan ini penting sekali. Mudah-mudahan Gary segera mewujudkan cita-cita untuk studi lanjut supaya isu-isu semacam ini bisa digali lebih mendalam. Saya hanya ingin menambahkan sedikit ini buat teman-teman semua. Memang ketika kita betul-betul bicara tentang migrasi diaspora, itu punya lapis-lapis nuansa ya. Nah, yang Menir Denny sampaikan tadi, orang yang datang sebentar lalu pergi lagi, itu ada sosiolog sangat klasik ya, Georg Simmel, membuat kategori antara stranger dan sojourner. Nah, stranger itu sesaat saja, sojourner itu kayak orang yang kuliah, kayak Gary di Jogja itu sojourner. Dia bisa saja kebablasan ke Jogja yang saya tidak harapkan, saya usir-usir Gary ya, jangan terlalu memenuhi Jogja lah. Karena daerah sangat membutuhkan. Ini dikotomi ya, pusat daerah itu dikotomi, tapi itu kenyataan bahwa memang ada kesenjangan yang luar biasa. Tapi itu penting. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik dengan studi imigrasi, diaspora pun ada macam-macam, ada voluntary diaspora dan sebagainya. Itu perlu melihat. Nah, itu belum sampai ke tataran yang dielaborasi oleh Gary, hanya 4 bulan. Itu pun sudah sangat menjadi teladan bagi mahasiswa S2. Ya, menyelesaikan tesis dalam 4 bulan. Itu saya kira ini sudah sebuah capaian. Ya, itu saja dari saya. Jadi perlu melihat dinamika yang disebut dengan orang asing, pendatang, pendatang sementara, dan seterusnya. Turis dan sebagainya, itu ada lapis-lapis sosiologisnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Leo. Itu tambahan dari Pak Leo, semoga. Pak Hans mau menjawab, mau menambahkan? Ya, mau merespons sedikit saja. Jadi soal orang asing dan sojourner tadi menarik. Dan juga salah satu yang perlu tetap dipikirkan bersama itu siapa orang asing di tempat kita saat ini. Ketika orang asing itu baik-baik saja, dengan mungkin kita bisa menerima mereka menjadi kerabat, bahkan ada mungkin proses menjadi keluarga dengan saling kawin-mengawin. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika stranger di tempat kita itu orang asing yang ada di tengah-tengah kita ternyata tidak men-share value yang sama. Kalau yang men-share yang rahmatan lil alamin, oke, tapi tidak semua, misalnya orang Muslim mengartikan rahmatan lil alamin ini sama. Bagaimana kalau mereka punya
identitas yang lebih lebih rigid, lebih solid, dan misalnya menganggap bahwa kita perlu menjaga jarak karena dari perspektif agama saya kita tidak bisa bersama-sama misalnya. Jadi siapkah kita sebagai umat Kristen kalau kita menghadapi yang seperti ini. Jadi hospitalitas itu menurut saya tetap menuntut perlu juga melihat bagaimana nih ketika ada orang yang tidak selalu seperti yang kita inginkan. Idealnya semua kita mau tamu itu baik-baik, tapi bisa saja tidak baik-baik. Dan yang kedua, orang asing di dalam Alkitab dan juga di dalam Quran sebetulnya selalu terkait dengan orang yang miskin dan papa. Jadi bukan cuma orang asing itu yang bisa travel seperti turis, lalu masuk TikTok dan sebagainya keliling dunia. Tapi di dalam Alkitab dan Quran sebetulnya itu selalu orang yang miskin dan papa. Dan ini aspek yang menurut saya bisa dieksplor kalau Gary nanti PhD ya. Jadi kalau nanti ambil doktoral bisa eksplor kategori tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Amin amin. Ini sudah ada 2 orang PhD yang mengatakan Kak Gary kalau mau lanjut PhD ya. Jadi silakan nih. Apakah semangat Anda sudah membahas sekarang? Ya, oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Wilko Mozart di chat. Ditanyakan Kak Gary, saya belum baca langsung bukunya, tapi mau bertanya yang pertama. Menurut Kak Gary, apa yang dipakai dalam tanda kutip, misalnya kecakapan sebagai orang Jawa, yang dipakai migran Jawa untuk eksis di Manado. Dan yang kedua, apakah migran Jawa dapat merepresentasikan keminahasaan? Itu pertanyaan dari Yoko Moza. Silakan dijawab. Sebelum Kak Gary menjawab, teman-teman, ini sudah pukul 21.03. Jika ada di antara teman-teman yang ingin melanjutkan kegiatannya, dipersilakan untuk bisa meninggalkan ini sebelum kami menutup. Tapi jangan lupa, bukunya Kak Gary itu sudah tersedia di toko UKDW. Jadi kalau misalnya mau ke sana, silakan langsung saja cari buku Matuari dan Hospitalitas. Bagi teman-teman yang mau keluar, silakan. Tapi teman-teman yang masih mau menyaksikan keseruan diskusi malam ini juga dipersilakan. Kita mungkin membahas sekitar 10 atau 5 atau 10 menit ke depan, setelah itu kita tutup. Ya, silakan Kak Gary. Oke, kalau ditanya apa yang membuat teman-teman imigran Muslim ini bisa eksis ya. Yang pertama yang saya dapati bahwa teman-teman dari Muslim ini kemudian melihat peluang apa yang bisa saling membantu. Contohnya mereka itu melihat bahwa orang Minahasa itu sering ke kebun. Mereka juga ikut untuk berkebun dan terjadi suatu dialog dan sehingga ada proses terjadi kawin mengawin. Itu sesuatu yang wow ya dalam konteks penelitian yang saya dapati bahwa jadi konteks yang saya teliti bahwa komunitas Muslim ini, imigran Muslim ini hanya sekitaran 7 atau 10 orang laki-laki semua. Saking kecilnya komunitas ini sehingga kurang tereksplor. Sama condong ke Jawa Tondano karena komunitasnya lebih besar. Nah, dari 7 sampai 10 orang ini, komunitas Bagus Buang ini, mereka semua laki-laki, pria. Sehingga mereka itu mengikuti orang-orang Minahasa bekerja, melihat dialog apa yang perlu dilakukan, penyesuaian bahasa, dan kemudian melihat peluang bahwa ternyata ada penerimaan yang lebih dari itu, yaitu bisa terjadi saling kawin mengawin. Itu yang pertama. Kemudian kalau dilihat apa yang bisa merepresentasikan mereka, yaitu saya memakai kata tau. Kata tau itu diterjemahkan oleh orang dalam bahasa Minahasa itu manusia, orang. Nah, siapa itu? Tau Minahasa, yaitu orang yang hidup dan menghidupi tanah Minahasa, siapapun itu. Bukan hanya orang Minahasa yang secara dalam tanda kutip biologis, berkaitan dengan cerita rakyat gitu ya, atau Arlemi Muut, tapi siapa saja, mau dia dari luar tanah Minahasa, mau dari Jawa, kalau dia datang, dia hidup dan menghidupi, menjaga tanah Minahasa, dia sudah bisa menjadi orang Minahasa atau Minahasa. Itu ya. Jadi yang perlu saya highlight pertama itu sikap imigran Muslim yang melihat peluang untuk kerjasama dengan orang Minahasa. Itu
praktiknya yang mereka lakukan sehingga terjadi penerimaan hingga kawin mengawin. Yang kedua yaitu tentang kata tau. Itu mereka akan disebut orang Minahasa ketika mereka hidup dan menghidupi menjaga tanah Minahasa. Itu sesuai apa ya, konteks penelitian saya gitu. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Denny atau dari yang Ya. lain, dipersilakan. Ya, istilah tadi itu ya migran Jawa itu sebenarnya itu muncul dalam studi-studi sejarah, misalnya tesisnya Roger Kembuan. Karena fakta memang waktu di Sama itu disebut seperti bahkan disebut eksil atau buangan karena kaitan dengan kebijakan kolonial. Tapi hal yang menarik bahwa ya selalu kan dalam penelitian itu kita harus menemukan sesuatu yang kontroversi atau sesuatu yang apa ya dikotomis lah begitu. Muslim Jawa lalu kemudian Kristen. Jadi subjudul buku Geri kan relasi Kristen dan Muslim Kampung Jawa. Sejak kapan itu muncul istilah itu? Karena apa? Fakta bahwa misalnya begini, Riddle datang 1831. Dia yang kemudian maaf video kamera saya matikan karena jaringan. Dia selalu dikenang oleh orang Minahasa Kristen sebagai yang sendling atau misionaris yang berhasil mengkristenkan orang Minahasa. Tapi kedatangan Kiai Mojo itu 1829, itu kalau Kampung Jawa Tondano. Lalu kemudian di Tomohon hampir berdekatan. Sebelum masyarakat Kristen ini, sebelum masyarakat Minahasa ini Kristen dalam pengertian massal. Jadi sebenarnya istilah itu nanti kemudian ada Kristen Minahasa, lalu kemudian Muslim Jaton, begitu, atau Muslim Jawa Tomohon. Penerimaan mereka ini kan sebenarnya kalau kita mengkaji dari studi-studi Kristenan, nilai-nilai atau motivasi penerimaan itu apakah Kristenan atau keminasaan? Nah itu nanti kemudian baru kita mau diskusikan dengan Kekristenan. Saya yakin yang menerima itu hospitalitasnya itu basisnya nilai keminasaan. Karena di masa itu Kristen belum dominan, pengajaran Kristen belum diterima banyak oleh orang Minahasa. Ada Kristen dari zaman Spanyol, Katolik, Portugis, Kristen zaman VOC tidak terlalu berhasil sampai ke pegunungan. Lalu datang NZG, Nederland Zeilingenootschap itu, Riddle, Swartz. Tapi Kiai Mojo datang dan terbentuknya Kampung Jawa Tomohon itu sebelum kekristenan massal di pegunungan Minahasa. Artinya bahwa penerimaan itu lebih ke pertama kawin mawin pasti itu. Karena istri dari mbah-mbah itu, yang satu dari Jawa Tengah, yang satu dari Banten. Mereka itu ya orang Minahasa yang belum Kristen mungkin, atau ya memang belum Kristen. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang tadi itu ada pertanyaan sekira menarik ini. Apakah migran Jawa dapat merepresentasikan keminahasaan? Justru komunitas-komunitas Jawa ini, Jawa Tomohon, Jawa Tondano, saya selalu menyebut Jawa Tondano karena tesis saya tentang Jawa Tondano. Mereka lah yang melestarikan bahasa Minahasa, bahasa Tombulu dan bahasa Tolour daripada orang-orang Kristen Minahasa. Itu apa ya? Bahkan orang menyindir. Lihat contoh orang-orang Kampung Jawa Tomohon atau Jawa Tondano. Mereka yang fasih bahasa Tombulu dan mereka yang fasih bahasa Tolour. Daripada orang-orang Minahasa Kristen yang sudah tidak memusingkan lagi, sudah tidak banyak memusingkan soal satu unsur penting dalam kebudayaan, itu bahasa. Jadi apa ya yang mau kita katakan dengan ini? Mungkin ada penelitian lebih lanjut lagi soal ini, tapi bahwa Geri memasuki hal yang substansial kaitan dengan ini. Lepas dari Kristen atau apanya itu, Islamnya itu, tapi itu matuarinya itu, Minahasanya itu. Nah, di sini saya kira hal yang paling penting dan
signifikan dari studi Gary ini. Memasuki yang hari ini kita katakan, nah itu kan sudah lampau. Itu sudah tidak efektif hari itu, tidak fungsional hari ini, konsep-konsep lama. Tapi itu yang kemudian efektif bagi komunitas-komunitas ini. Nah, itu yang itu. Tapi beda dengan misalnya yang menggunakan juga nama istilah-istilah kampung di Manado. Itu ada kampung Arab, ada kampung Cina. Sama juga menggunakan kampung Jawa Tomohon, kampung Jawa Tonano. Tapi kalau di Manado itu konstruksi kolonial memang. Meskipun memang kampung Jawa Tomohon, Tonano itu karena kebijakan kolonial membuang, ya katakanlah membuang pemberontak yang dianggap oleh Belanda itu pemberontak. Tapi kalau di Manado itu untuk melayani kepentingan kolonial dalam hal ekonomi, kampung Jawa, kampung Cina, dan kampung Arab sebagai penghubung dengan pribumi Minahasa. Jadi saya kira ada berbeda. Mungkin kalau mau Gary ke PhD perluas ke situ. Saya pernah berencana Pak Leo untuk membuat penelitian tentang istilah-istilah kampung ini. Kampung, yang kemudian itu menjadi penanda dan kemudian jadi romantisme kita, lalu menjadi objek wisata untuk melihat multikulturalisme Minahasa. Saya kira demikian. Makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Denny. Terima kasih banyak untuk jawaban yang saya juga tidak tahu ya, tapi ternyata saya menjadi tahu. Bahwa tapi satu yang tadi dibilang oleh Pak Denny itu saya juga merasakan itu juga terjadi di Maluku, di Ambon. Bahwa ternyata di orang-orang yang beragama Muslim itu lebih punya potensi untuk melestarikan bahasa daerah, melestarikan budaya lokal dibandingkan dengan kampung-kampung Kristen. Saya juga tidak tahu mengapa itu terjadi di bagian timur seperti itu. Fenomena yang kita alami seperti itu. Mungkin teman-teman yang tinggal di Maluku juga akan menyatakan hal yang sama gitu. Dan itu terjadi mungkin di sebagian besar daerah di Maluku. Terima kasih banyak bagi para penanggap. Saya masih memberikan satu kesempatan lagi jika memang ada yang ingin menanggapi. Kita mungkin ya, tapi kayaknya udah lewat 14 menit ya. Bagaimana para penanggap di sini kalau misalnya memang waktunya Kak Giri, apakah masih ingin memberikan waktu untuk teman-teman bertanya? Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Tapi sepertinya kalau saya lihat di chat box ini tidak ada lagi pertanyaan, dan sepertinya juga tidak ada lagi yang raise hand seperti itu. Jadi mungkin saja semuanya sudah mengerti sekali. Jika ada teman-teman yang ingin berdiskusi. Ini, ada pertanyaan dari Kalidia Kandowangko. Semoga saya tidak salah menyebutkan. Marga, saya takut kali salah menyebutkan marga orang ini. Kalidia bilang, apakah ada rencana untuk proyek penelitian untuk bisa memperkaya ide? Nah, ini gimana Kak Gary? Kalidia memberikan pertanyaan ini, mau jawab? Jawabannya sangat bisa. Untuk proyek sangat bisa dan harus bisa ya. Ya, oke, bisa kali dia. Dan ini kepada semua penanggap, Pak Leo, Pak Hans, ini ada Pak Leo, Bung Hans, Mem Lili, dan Nener Denny. Disampaikan salamnya dari Kak Lydia Kondawangko, begitu juga Kak Indran Bonde, dan masih banyak pasti teman-teman yang lain juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kakak-kakak dan para penanggap sekalian. Kak Gary ini dapat banyak sekali ucapan selamat ya, dan kami juga dari Sekolah Anak Muda mengucapkan selamat kepada Kak Gary telah terbitkan buku yang luar biasa ini, menggambarkan tentang bagaimana matuari dan hospitalitas yang ada di Manado, dan itu membuat orang-orang yang tidak tinggal di Manado mengetahui budaya yang satu ini dalam kaitannya dengan teologi Kristen, dan juga kayaknya bukan hanya teologi Kristen tapi interreligious ya, interreligious tadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran, saya juga belum baca bukunya. Saya cuman sok-sokan aja untuk memoderasi percakapan hari ini, tapi
kalau teman-teman ada yang ingin membeli bukunya, silahkan hubungi Kak Geri, atau juga ada chat ada kontak person yang bisa teman-teman hubungi. Nanti juga akan ada di unggahannya Sekolah Anak Muda, di situ di bawahnya ada kontak personnya, silakan teman-teman hubungi dan dapatkan buku ini di toko buku UKDW. Benar ya Kak Geri ya? Kalau saya tidak salah, ya benar. Jadi silakan teman-teman yang penasaran, dan mungkin teman-teman juga bisa chat dengan Kak Geri untuk berdiskusi secara langsung tentang bagaimana dia menulis bukunya, dan sebenarnya sudah dikasih bocoran juga bahwa buku ini adalah hasil dari tesisnya Kak Geri. Ya, insya Allah akan dilanjutkan kalau misalnya berkenan nanti mau PhD bisa tuh lebih luas lagi, lebih dalam lagi mengkajinya. Dan bagi teman-teman, terima kasih banyak semua partisipan yang sudah hadir di percakapan Sekolah Anak Muda hari ini. Dan teman-teman Sekolah Anak Muda, kegiatan percakapan-percakapan lain lagi yang berbau akademik, jadi pantengin terus sosial medianya Sekolah Anak Muda. Bisa saja teman-teman bisa bergabung dengan kami melalui WA Group, dan semoga kita bersama-sama bisa membentuk komunitas yang sehat untuk berinovasi bagi pengembangan anak muda Indonesia ke depan. Seperti itu acara ini. Terima kasih banyak para penangga, Pak Leo, Pak Han, Bu Lili, dan juga Pak Denny. Terima kasih Kak Geri, selamat sekali lagi untuk bukunya. Dan terima kasih untuk semua yang sudah ada di dalam room ini sampai kita akan berpisah sekarang. Saya ucapkan terima kasih banyak, selamat malam, selamat beristirahat, selamat pagi buat Pak Hans yang ada di USA. Dan ya, terima kasih banyak. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Selamat Geri. Selamat Geri. Selamat Terima Geri ya. kasih. Bayangkan Lili buat mahasiswa dulu ya, Geri ya. Iya, Luar biasa ini. Iya. itu luar biasa. Terus sekarang tinggal Mahasiswanya menunggu pada sukses rencana selesainya. Geri untuk lanjut studi. Oh iya, terus Amin, amin. Oke, nanti lanjut. Terima kasih, Dadah Nerdeni. semua. Beli Geri, ya, apa beli. Tadi ramu sudah itu. Jadi soal besok ya ada kesempatan. Halo Kak, balik Aussie lagi. Selamat malam semua. Ya. Sama Kak Ausi dulu, Geri, belajar supaya mau beli Ausi. Dah. Siap. Dah. Kak Fian, Halo, Fon. aku lupa tadi untuk foto bareng, tapi kamu udah foto kan? Aman. Aman kan? Aman. Terima kasih Kak Fian. Kak Selfon.